Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Sana Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam Ma'arif Jambi dengan NIM 2211003300. Di sini saya akan membahas tentang kaidah bacaan isti'adah dan bacaan basmalah. Kaidah bacaan isti'adah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran hukumnya sunnah muakkad menurut jumhur ulama berdasarkan firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yaitu apabila kamu membaca Al-Quran maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Qiraat 7 terhadap isti'adah. Semua imam qiraat yang 7 yaitu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Ashim, Hamzah dan Al-Kisai sepakat membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran meskipun tidak termasuk ayat Al-Quran dan tidak dibaca dalam sholat secara jahar. Bentuk isti'adah bisa berbeda lafaznya, namun yang paling masyhur adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaidah bacaan basmalah. Basmalah adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah. Membaca basmalah di awal surat, kecuali surat At-Taubah, disunnahkan dan menjadi bagian dari qiraat. Qiraat 7 terhadap basmalah. Semua imam qiraat 7 sepakat bahwa basmalah dibaca di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Perbedaan mereka terletak pada hukum basmalah sebagai ayat Al-Quran. Dalil basmalah. Basmalah sebagai ayat dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus atau kurang berkah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, sanad hasan. Dalam ilmu qiraat terdapat perbedaan pendapat di kalangan 7 imam qiraat mengenai cara membaca isti'adah a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan basmalah bismillahirrahmanirrahim, terutama saat mengawali bacaan surah dalam Al-Quran. Berikut adalah kaidah masing-masing imam. Pertama, Imam Nafi' diriwayatkan oleh Wars dan Qalun membaca basmalah di awal setiap surah kecuali surat At-Taubah dibaca secara jah atau keras. Isti'adah dibaca sebelum basmalah. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir membaca basmalah pada setiap awal surah. Selain At-Taubah, beliau juga membaca basmalah dengan jahar. Ketiga, Imam Abu Amr sama seperti dua imam sebelumnya membaca basmalah pada awal setiap surah kecuali At-Taubah dengan jahar. Isti'adah dibaca secara perlahan atau sir. Keempat, Imam Ibnu Amir membaca basmalah di setiap awal surah selain At-Taubah. Sebagian riwayat menyatakan ia membacanya dengan jahar. Kelima, Imam Asim membaca basmalah pada setiap awal surah kecuali At-Taubah dengan jahar. Isti'adah dibaca sebelumnya secara perlahan. Keenam, Imam Hamzah memiliki opsi membaca basmalah atau tidak, tetapi yang lebih kuat adalah membacanya di setiap awal surah kecuali At-Taubah. Bacaan isti'adah disunnahkan terlebih dahulu. Ketujuh, Imam Al-Kisai seperti Hamzah membolehkan membaca atau meninggalkan basmalah pada awal surah kecuali At-Taubah, namun umumnya basmalah tetap dibaca secara jahar. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan tradisi bacaan Al-Quran yang tetap bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur periwayatan yang mutawatir. Meski terdapat perbedaan, semua qiraat tersebut sah dan dapat diamalkan. Baiklah, sekian penjelasan pernyataan kaidah bacaan isti'adah dan bacaan basmalah dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.